Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sarini, NIM 2019-017-008, Prodi Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kualitas Audit, dan Manajemen Labaril terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi. Sebelumnya, izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Kusuma Wardani, SE, SPSI, MSc, AK, CA, CRM, BKP, ACPA selaku dosen pembimbing 1 saya, dan Ibu Sri Ayem SE, MSc, AK, CA, ACPA selaku dosen pembimbing 2 saya. Selanjutnya pertama ada di latar belakang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh perorangan atau badan usaha yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung, serta dipakai untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin, dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak. Karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba. Terdapat fenomena tax avoidance yang terjadi pada perusahaan pertambangan batu bara, yakni PT Aduro Energi yang melakukan tindakan penghindaran pajak dan meminimalkan pembayaran pajak dengan cara mengalihkan banyak keuntungan offshore network. Dalam sebuah rilis yang berjudul Taxing T4 Aduro Global Witness disebutkan bahwa dari tahun 2019 sampai 2017, PT Aduro Energi memanfaatkan anak perusahaannya di Singapura, yakni Cooltrade Service International, membayar lebih sedikit daripada yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah saya ada 6. Kemudian ada kajian teori. Yang pertama, teori agensi, menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak, yaitu pihak manajemen perusahaan bertindak sebagai agen sedangkan pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, di mana prinsipal memberikan otoritas dan kepercayaan terhadap manajer untuk melaksanakan operasional perusahaan untuk kepentingan prinsipal dalam bentuk kontrak. Kedua, tax avoidance. Tax avoidance adalah strategi perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Praktik ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif pajak, pelaporan agresif, atau skema pajak internasional. Yang ketiga ada CRR, yaitu Corporate Social Responsibility dan Tax Avoidance, memiliki hubungan negatif di mana perusahaan selalu mengupayakan pengakuan dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial. Perusahaan akan melakukan praktik-praktik agresif dalam penghindaran pajak yang dapat memicu konflik dengan otoritas pajak. Selanjutnya, keempat itu ada kualitas audit dan tax avoidance. Itu memiliki hubungan negatif karena kelebihan yang dimiliki KAP, Big Four membantu auditornya dalam menjalankan proses audit yang lebih baik dan sesuai dengan SPAP, sehingga auditor lebih mampu mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu manajemen labaril dan tax avoidance, memiliki hubungan positif dengan adanya penambahan biaya berdampak pada kenaikan penjualan, sehingga manajemen labaril dapat menggunakan strategi perencanaan pajak untuk mengurangi beban pajak yang meningkat. Yang terakhir itu profitabilitas, sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara CSR, kualitas audit, dan manajemen labaril terhadap tax avoidance. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam tax avoidance karena memiliki beban pajak yang lebih besar. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis saya ada 6. Selanjutnya metode penelitian. Saya menggunakan metode kuantitatif, populasi pengaruh perusahaan manufaktur go publik yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampelnya itu berjumlah 35 sampel perusahaan manufaktur di BI selama periode 2017 sampai 2021. Teknik pengambilan sampelnya itu dengan purposive sampling method. Kemudian sumber datanya itu dari data sekunder atau laporan keuangan. Metode pengumpulan datanya itu dengan dokumentasi studi pustaka. Kemudian teknik analisis datanya itu ada di uji statistis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, uji hipotesis, dan koefisiensi determinasi. Selanjutnya ini ada hasil pengujian statistik deskriptif. Berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa variabel corporate responsibility memiliki nilai minimum min 2,31, nilai maksimumnya itu min 0,98, sementara rata-rata
itu min 1,5353 dan nilai deviasi standar itu 0,31597. Kemudian variabel kualitas audit memiliki nilai minimum 0,00, nilai maksimum 0,79, sementara rata-ratanya itu 0,3231 dan nilai deviasi standar itu 0,38760. Kemudian variabel manajemen labarin memiliki nilai minimum itu min 0,57, nilai maksimumnya 1,57, sementara rata-ratanya itu min 0,1427 dan nilai deviasinya itu standar 0,61849. Variabel profitabilitas memiliki nilai maksimumnya itu min 8,18, nilai maksimumnya 4,45, sementara rata-ratanya itu min 3,0469 dan nilai deviasinya standarnya itu 1,51043. Kemudian variabel tax advantage memiliki minimumnya itu min 6,39, nilai maksimumnya 2,22, sementara rata-ratanya itu min 1,3424 dan nilai deviasi standarnya itu 1,18758. Selanjutnya ada tabel uji analisis linear berganda. Berdasarkan persamaan dapat dijelaskan yang pertama koefisien X1 sebesar min 0,697 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai CSR maka ETR naik sebesar 0,697 mengakibatkan tax avoidance turun sebesar 0,697. Kedua, koefisien X2 sebesar min 0,855 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai kualitas audit maka ETR turun sebesar 0,855 dan tax avoidance naik sebesar 0,855. Yang ketiga, koefisien X3 sebesar 0,363 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai manajemen labaril maka ETR naik sebesar 0,363 dan tax avoidance turun sebesar 0,363. Selanjutnya pembahasan. Hipotesis 1, corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, yaitu perusahaan yang aktif dalam CSR akan mendapatkan lebih banyak toleransi dari pemangku kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengeksploitasi kebijakan pajak yang menguntungkan tanpa menghadapi resistensi yang signifikan. Hipotesis 2 itu kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dengan adanya auditor yang berkualitas mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang berkaitan dengan tax avoidance, serta memberikan rekomendasi tentang strategi penghindaran pajak yang legal dan aman. Kemudian di hipotesis 3, manajemen labaril berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Manajemen labaril dapat memiliki insentif untuk meningkatkan labaril, agar dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan dan mendapatkan bonus atau insentif lainnya. Hipotesis 4, profitabilitas memoderasi pengaruh negatif CSR terhadap tax avoidance. Semakin tinggi kemampuan perusahaan memperoleh laba atau ROA perusahaan, maka perusahaan cenderung tidak melakukan tax avoidance. Hipotesis 5, profitabilitas memoderasi pengaruh negatif kualitas audit terhadap tax avoidance. Kualitas audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk memastikan keakuratan dan kendalanya. Hipotesis 6, profitabilitas memoderasi pengaruh positif manajemen labaril terhadap tax avoidance. Manajemen labaril merujuk pada tindakan manajemen untuk manipulasi aktivitas operasional perusahaan guna mencapai tujuan tertentu seperti meningkatkan laba yang dilaporkan. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh corporate responsibility, kualitas audit dan manajemen labaril terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi. Dilihat dari annual report perusahaan manufaktur yang go publik. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan nilai selisih mutlak dengan program SPSS 23. Data sampel sebanyak 35 perusahaan dengan total data 170 selama 5 tahun yang menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian saran yang bisa diberikan itu, pertama, sebagai penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau mengganti variabel independen sehingga memungkinkan untuk mendapatkan hasil penelitian lebih baik dalam menjelaskan variasi variabel tax avoidance seperti menambah variabel struktur modal leverage. Yang kedua, itu sebaiknya pertimbangkan objek penelitian yang akan digunakan selain perusahaan manufaktur agar dapat memperkuat kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian, misalnya sektor pertambangan, properti, real estate, dan lain-lainnya.
Terakhir itu penelitian selanjutnya diharapkan pada menambah jangka waktu penelitian lebih dari 5 tahun sehingga data dapat lebih memperlihatkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan jangka waktu 8 tahun. Sekian, terima kasih.